Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Citrasari. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul menyatakan proposisi secara simbolik serta penalaran matematika, inferensi, dan dedukasi. Perkenalkan, nama saya Syarifah Muafifah. Yang pertama yaitu menyatakan proposisi secara simbolik. Proposisi adalah kalimat deklaratif atau pernyataan yang memiliki hanya satu nilai kebenaran. Benar saja atau salah saja, akan tetapi tidak keduanya atau benar sekaligus salah. Proposisi dapat pula dituliskan secara simbolik untuk memudahkan proses memanipulasi atau kalkulasi. Pada penulisan simbolik, dari proposisi kita gunakan huruf kecil seperti P, Q, R, dan seterusnya. Proposisi yang bukan hasil kombinasi dari proposisi-proposisi disebut atom. Pada saat kita memanipulasi atau mengombinasikan atom, digunakan operator logika atau operator sambung (connective operator) yang dilambangkan dengan simbol-simbol sebagai berikut. Selanjutnya, hasil kombinasi atom-atom yang terhubung oleh operator logika akan membentuk formula yang didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, atom adalah formula. Yang kedua, jika P adalah formula, maka P adalah formula. Jika P dan Q adalah formula, maka seluruh formula dibentuk dengan menerapkan aturan 1, 3. Masuk ke materi yang kedua, yaitu menuliskan bentuk simbolik proposisi berkuantor ganda. Sekarang perhatikan, jika penguantoran ternyata melibatkan lebih dari satu jenis kuantor, dengan contoh pernyataan sebagai berikut. Terdapat bilangan positif X sedemikian sehingga untuk semua bilangan positif Y berlaku Y lebih kecil X. Jawab. Pernyataan di atas dapat ditulis EX AY Y lebih kecil dari X. Sebelumnya telah dijelaskan bahwa kuantor universal A adalah kuantor eksistensial E. Diperlakukan sebagai perangkai unari dan kuantor juga memiliki urutan lebih tinggi dibandingkan dengan perangkaian binari. Lihat contoh berikut. HX X hidup, MX X mati. AX H X V M X dibaca untuk semua X hidup atau X mati. Akan tetapi jika ditulisnya AX H X V M X, maka dibaca untuk semua X hidup atau X mati. Pada X mati, X tidak terhubung dengan kuantor universal yang berhubung hanya X hidup. Sekali lagi, perhatikan penulisan serta peletakan tanda kurungnya. Secara umum, hubungan antara penempatan kuantor ganda adalah sebagai berikut. Dalam kurung AX, dalam kurung AY, P dalam kurung X, Y sama dengan AY dalam kurung AX, P dalam kurung X kurang Y. Yang kedua, dalam kurung AX, dalam kurung AX, dalam kurung AY, P dalam kurung X, Y sama dengan AY dalam kurung AX, P dalam kurung X, Y. Yang ketiga, AX dalam kurung AY, P dalam kurung X, Y sama dengan AY dalam kurung X dalam kurung P X, Y.
masuk ke materi yang ketiga, yaitu menuliskan definisi dan teorema secara simbolik. Teorema adalah proposisi yang sudah terbukti benar. Bentuk khusus dari teorema adalah lemma dan korollari. Lemma adalah teorema yang sederhana yang digunakan untuk pembuktian teorema lain. Korollari adalah teorema yang dapat dibentuk langsung dari teorema yang telah dibuktikan atau teorema yang mengikut teorema lain. Contoh yang A, jika dua sisi dari sebuah segitiga sama panjang, maka sudut yang berlawanan dengan sisi tersebut sama besar. Yang B, untuk semua bilangan real X, Y, dan Z, jika X lebih kecil sama dengan Y dan Y lebih kecil sama dengan Z, dalam kurung hukum transitif. Contoh korollari. Jika sebuah segitiga adalah sama sisi, maka segitiga tersebut sama sudut. Contoh lemma. Jika N adalah bilangan bulat positif, maka N kurang 1 bilangan positif atau N kurang 1 sama dengan 0. Contoh lainnya atau dalam kalkulus. Teorema mutlak X lebih kecil dari A. Jika dan hanya jika X lebih besar dari min A dan X lebih kecil dari A, di mana A lebih besar dari 0. Korollari mutlak X lebih kecil sama dengan A. Jika dan hanya jika X lebih besar dari sama dengan min A dan X lebih kecil sama dengan A, di mana A lebih besar sama dengan di mana A lebih besar dari 0. Baiklah, masuk ke materi yang keempat, yaitu menyatakan kembali proposisi simbolik ke dalam bahasa sehari-hari. Penerapan logika proporsional dalam kehidupan. Terdapat beberapa macam dan penerapan logika proporsional antara lain. Yang pertama, penerapan not. Andi sedang bersekolah. A. Andi sedang tidak bersekolah. Siti memakai baju hitam. A. Siti tidak memakai baju hitam. Yang kedua, penerapan N. Mika bermain bola dan Ranu bermain dakon. True. Mika tidak bermain bola dan Ranu tidak bermain dakon. True. Mika tidak bermain bola dan Ranu bermain dakon. False. Yang ketiga, penerapan or. Hari bermimpi setan datang atau Nadine bersepeda. True. Hari tidak bermimpi setan datang atau Nadine tidak bersepeda atau false. Yang keempat, penerapan if then. Jika hari ini hujan, maka saya diam di rumah. True. Jika hari ini tidak hujan, maka saya tidak diam di rumah. True. Jika hari ini hujan, maka saya tidak diam di rumah. False. Selanjutnya masuk ke materi yang kelima, yaitu penalaran matematika, inferensi, dan dedukasi. Yang pertama, penalaran matematika. Penalaran matematika yang mencakup kemampuan untuk berpikir secara logis dan sistematis merupakan ranah kognitif matematik yang paling tinggi. Sumarmo 2002 memberikan indikator kemampuan yang termasuk pada kemampuan penalaran matematika, yaitu sebagai berikut. 1. Membuat analogi dan generalisasi. 2. Memberikan penjelasan dengan menggunakan model. 3. Menggunakan pola dan hubungan untuk menganalisasi situasi matematika. 4. Menyusun dan menguji konjektur.
5. Memeriksa validitas argumen. 6. Menyusun pembuktian langsung. 7. Menyusun pembuktian tidak langsung. 8. Memberikan contoh penyangkal. Dan yang terakhir, mengikuti aturan inferensi. Yang B. Argumen valid dan invalid. Argumen adalah rangkaian kalimat-kalimat. Suatu argumen dikatakan valid apabila untuk sembarang pernyataan yang disubstitusikan ke dalam hipotesa. Jika semua hipotesa tersebut benar, maka kesimpulan juga benar. Sebaliknya, meskipun semua hipotesa benar tetapi ada kesimpulan yang salah, maka argumen tersebut dikatakan invalid. Contoh, perlihatkan bahwa argumen berikut adalah benar. Jika air laut surut setelah gempa di laut, maka tsunami datang. Air laut surut setelah gempa di laut, karena itu tsunami datang. Penyelesaian, misalkan P. Air laut surut setelah gempa di laut, dan Q. Tsunami datang. Argumen P panah Q diturunkan P Q. Ada dua cara yang dapat digunakan untuk membuktikan kebenaran argumen ini. Cara 1. Bentuklah tabel kebenaran untuk P, Q, dan P jika Q. Tabelnya bisa kalian lihat sendiri, seperti itu. Argumen dikatakan benar jika semua hipotesisnya benar, maka konklusinya jika kita periksa bahwa hipotesis P dan P jika Q benar, maka konklusi Q juga benar, sehingga argumen dikatakan benar. Periksa tabel P dan P jika Q benar secara bersama-sama pada baris 1. Pada baris 1 ini Q juga benar, jadi argumen di atas benar. Cara 2. Perlihatkan dengan tabel kebenaran apakah P dan P maka Q merupakan tautologi. Tabel di bawah memperlihatkan bahwa P dan P maka Q suatu tautologi, sehingga argumen dikatakan benar. Tabel P dan P maka Q adalah tautologi. Bisa dilihat pada tabel di bawah ini. Perhatikanlah bahwa penarikan kesimpulan di dalam argumen ini menggunakan modus ponen. Jika kita juga telah memperhatikan bahwa modus ponen adalah argumen yang benar. C. Inferensi logika. 1. Pengertian logika inferensi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, logika berarti jalan berpikir yang masuk akal, dan sedangkan inferensi berarti simpulan atau kesimpulan. Sedangkan menurut istilah, logika inferensi berarti berpikir dengan akal yang sehat untuk memperoleh simpulan. Yang kedua, pembagian logika inferensi. Logika inferensi dibagi menjadi 8. Yang pertama, logika. Yang kedua, logika formil. Yang ketiga, logika matematika aksiomatik. Yang keempat, logika matematika probabilistik. Dan yang kelima, logika linguistik. Yang keenam, logika kualitatif. Yang ketujuh, logika paradigmatik. Yang kedelapan, inferensi fungsional dan operasional. D. Analisa kekeliruan penggunaan inferensi logika. Dalam pengertian luas, kekeliruan atau falansi adalah kesalahan dalam penalaran atau retorika karena argumen yang tidak valid atau tidak masuk akal.
Dalam filsafat dan logika matematika, argumen adalah sekumpulan pernyataan atau statement atau fakta kebenaran yang ditunjukkan untuk mendukung suatu pandangan. Argumen terdiri atas 3 bagian. Yang pertama premis, yang kedua inferensi atau proses penarikan kesimpulan, dan kesimpulan atau conclusion. Valid tidaknya suatu argumen bergantung pada valid tidaknya proses inferensi. Tidak terkait dengan kebenaran, tidak premis dan kesimpulannya. Perhatikan contoh berikut ini. Pernyataan yang pertama, semua manusia tidak abadi. Pernyataan yang kedua, Socrates adalah manusia. Kemungkinannya Socrates tidak abadi. Argumen di atas valid atau memenuhi aturan silogisme. Dan keduanya, premisnya benar, sehingga argumen di atas masuk akal. Selanjutnya, perhatikan contoh argumen berikut. Pernyataan pertama, semua yang punya sayap bisa terbang. Pernyataan yang kedua, penguin memiliki sayap, dan kemungkinannya penguin bisa terbang. Argumen di atas juga valid atau memenuhi aturan inferensi yang sama dengan contoh sebelumnya, namun tidak masuk akal. Tentu, penguin tidak dapat terbang. Kesalahan ini terjadi karena premis mayornya pernyataan 1 tidak benar. Baik premis, inferensi maupun kesimpulan dari suatu argumen dapat menderita kekeliruan atau falansi. Jika premis yang dijadikan landasan tidak sesuai dengan fakta, maka kekeliruan itu disebut kesalahan faktual atau factual error. Jika premisnya sudah benar, penalaran premis hingga menarik kesimpulan pun dapat mengandung kekeliruan pula atau kesalahan inferensi. Kekeliruan dalam proses penalaran ini disebut kekeliruan logika atau logika falansi. Secara garis besar, kekeliruan logika dapat dibagi menjadi 2 macam berdasarkan argumennya, yaitu kekeliruan formal pada argumen deduktif dan kekeliruan informal pada argumen induktif. Metode dedukasi. Metode edukasi adalah metode menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan berdasarkan seperangkat premis yang diberikan. Contoh penggunaan metode deduksi pada pengetahuan aljabar yang berkait dengan bilangan real A, B, dan C terhadap operasi penjumlahan dan perkalian yang didasarkan pada 6 aksioma berikut. Yang pertama, tertutup. A tambah B elemen dari R dan A kali B elemen dari R. Yang kedua, asosiatif. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B ditambah C, dan A dikali B kali C sama dengan A kali B kali C. Yang ketiga, komutatif. A tambah B sama dengan B tambah A, dan A kali B sama dengan B kali A. Yang keempat, distributif. A kali B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C, dan B tambah C kali A sama dengan B kali A tambah C dikali A. Yang kelima, identitas. A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A, dan A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Yang keenam, inverse. A ditambah min A sama dengan min A tambah A sama dengan 0, dan A dikali 1 dibagi A sama dengan min 1 per A dikali A sama dengan 1.
untuk A. Faktorial sama dengan 0. Berdasarkan 6 aksioma itu, teorema seperti min B plus A tambah B sama dengan alfa dapat dibuktikan sebagai berikut. Min B ditambah A ditambah B sama dengan min B ditambah B ditambah A. Itu termasuk aksioma 3 atau komutatif. Min B ditambah A ditambah B sama dengan min B ditambah B ditambah A. Itu termasuk aksioma 2 atau asosiatif. Min B ditambah A ditambah B sama dengan 0 ditambah A. Itu termasuk aksioma 6 atau inverse. Min B ditambah A ditambah B sama dengan A. Itu termasuk aksioma 5 atau identitas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.